Kamu sendiri. Nah pertanyaannya, apa ini kabinet kompromi? Karena semua orang diajak. Ya, makasih Pak Karni. Ya tentu saja saya harus berterima kasih karena menjadi bagian dari alumnus apa? ILC. Ya, luar biasa, terima kasih. Bahwa sekarang saya punya kampus sendiri kan, ya pernah saya menunggu-nunggu diundang sama Bang Karni, nggak diundang-undang, ya saya bikin aja kampus sendiri kan gitu. Karena saya anggap udah profesor juga jadi. Baik, yang pertama soal, ini kan kita bicara tentang kabinet ya. Yang pertama saya harus mendeklar, saya pada akhirnya kembali lagi membaca tentang Pak Prabowo ya. Jika ada orang yang lebih tangguh darinya dalam mengarungi perpolitikan kita yang ombaknya kadang-kadang tak terkira, itu salah satunya yang berhasil dengan melewati seluruh hambatan luar biasa itu ya Pak Prabowo. Harus diakui itu. 20 tahun loh bertarung dan kemudian mendapatkan ini. Bagi saya pribadi itu harus mendapatkan apresiasi. Saya mengatakan kepada adik-adik saya, bahkan anak-anak saya, kalau mau menjadi politisi, lihatlah bagaimana Pak Prabowo mempertarungkan seluruh kehormatannya, dirinya dalam perpolitikan. Bahkan jauh sebelumnya, bagaimana pada masa-masa kecilnya terbuang bersama dengan orang tuanya. Itu menurut saya harus kita, kalau menilai seseorang, harusnya kita melihat dari segala sisi itu. Kesimpulan awal dari pembukaan saya tadi itu, saya ingin mengatakan bahwa pasti presiden terpilih yang akan dilantik beberapa hari yang akan datang adalah orang yang sangat matang dengan seluruh keputusan-keputusannya. Pasti itu. Itu pada bagian pertama. Nah sekarang kita masuk pada bagian kedua. Kenapa kemudian yang tampak ke permukaan, yang berlenggak-lenggok di atas catwalk handset tadi itu adalah orang-orang yang harus kita bicarakan. Kenapa kemudian orang-orang itu yang harus ditelepon? Kenapa kemudian formula itu yang dipakai? Maka kemudian ayo kita berdiskusi. Pada bagian ini saya harus mengatakan bahwa clearly Pak Prabowo orang yang setia pada apa yang pernah dia katakannya. Dia tidak meninggalkan satupun orang yang pernah bersamanya. Dia ajak semua. Itu dulu tuh. Sebab dalam karakter politik tradisional kita itu, hal-hal seperti ini sering menjadi perdebatan yang luar biasa. Ya pernah menimpa saya 10 tahun yang lalu. Tapi kan saya sama sekali tidak mempersoalkan itu. Sebab saya mencoba untuk belajar tentang bagaimana nilai itu yang kita jadikan acuan di dalam melihat sebuah peristiwa politik. Kembali ke Pak Prabowo tadi, bahwa poin pertama, dia menunjukkan kepada kita semuanya bahwa begini loh cara saya berteman, begini cara saya memperlakukan orang-orang yang pernah bersamaku, berjasa kepadaku. Itu poin penting sekali lagi dalam karakter politik tradisional kita. Nah sekarang masuk pada bagian yang lebih jauh dari itu adalah, tapi kenapa itu? Ya kan gitu kan? Kenapa itu? Harus saya katakan bahwa sebagai orang yang berada di ruang publik dengan seluruh aktivitas saya, tentu saja baik lembaga saya, Nagara Institute, lembaga kecil yang saya dirikan untuk melakukan penelitian, bersama dengan forum saya, Akbar Faisal Sensor itu akhirnya banyak mencatat, banyak berbicara dan banyak berdiskusi dengan orang-orang. Termasuk kemudian orang-orang yang berjalan di catwalk di panggung politik yang disebutkan oleh Hensa tadi itu. Maka pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa tampaknya tidak cukup menyenangkan bagi kita. Terutama kalau kita bawa dalam sebuah cara pandang bahwa apakah ini yang dianggap Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sebagai jawaban atas berbagai problem
yang sebenarnya juga beliau telah ungkapkan jauh sebelumnya. Selama 15-20 tahun yang lalu selama berkampanye tentang utang lah, tentang apa segala macam. Karena saya mencoba mencari itu dan saya tidak menemukannya, dengan menghubungkan cara pandang saya tadi tentang bagaimana beliau orang yang sangat kukuh, orang Jawa Barat menyebutnya kekeh, dengan apa yang telah diungkapkannya, maka saya harus membawa dalam sebuah dan mengukur situasi itu dalam sebuah kalkulator atau stetoskop politik. Bahwa keputusan itu ternyata mungkin harus diambilnya dengan mempertimbangkan seluruh cuaca perpolitikan yang ada. Nah, kalau sudah di sini, maka kemudian kita masuk pada poin yang dijadikan topik kali ini, bahwa adakah faktor Jokowi di situ? Jawaban yang saya bisa dapatkan dari analisa sementara ini mengatakan tampaknya memang ada. Tampaknya memang ada. Pada beberapa diskusi saya dengan teman-teman juga yang ada di sekitarnya Pak Prabowo, nanti mungkin Mas Kodari bisa menjelaskan lebih banyak, bahwa meskipun tidak bisa kita temukan bukti secara langsung bahwa ini ada pertemuan dengan ini, Pak Jokowi mengatakan kepada Pak Prabowo, pakailah Erick Thohir, pakailah Dito, pakailah Sri Mulyani segala macam. Tentu saja kita tidak bisa mendengarkan pembuktian itu. Tapi kan ruang politik itu kan, ya kita ini manusia politik. Ya jelek-jelek begini sudah 25 tahun juga saya di ruang politik itu. Maka kemudian kita bisa membaca aroma dan cuaca perpolitikan itu, kemudian kita menemukan sebuah konklusi dan bahkan kesimpulan bahwa tampaknya ada kesepakatan itu, tanda petik kesepakatan. Maka kemudian saya lanjutkan. Coba kita lihat. Apakah pada pertanyaan apakah ada faktor Pak Jokowi di situ? Agak sulit kalau kemudian kita mengatakan tidak ada. Kalau tidak salah ya, Fer ya, ada 17 menteri ya. Ada 17 menteri, 16 ya. Jadi 17 sebenarnya. Ada satu lagi, siapa? Pak Mas Budiari, Muni ya, sahabat kita ya, sahabat saya. Berarti kan ada 18 dengan Pak Prabowo sendiri ya. Tapi kan kita keluarkan Pak Prabowo sebab dia adalah presiden yang akan menilai itu. 17 menteri dengan 17 kementerian yang dipimpin, saya beranggapan bahwa hampir bahkan mungkin lebih dari setengah agenda utama Pak Prabowo itu ada dalam ruang lingkup tugas dari 17 orang menteri ini. Maka pada bagian ini sebenarnya wajar jika ada orang yang bertanya, sebenarnya pembaruan macam apa sih sebenarnya yang ingin ditawarkan Pak Prabowo dengan tawaran atau figur 17 orang ini? Tentu saja di 17 orang ini ada banyak orang yang berprestasi. Saya bisa menyebutkan beberapa orang dari 17 orang itu tadi. Kalau kita kemudian mencoba ingin melakukan pendekatan dan mengatakan gini, jangan disamaratakan dong. Kan mungkin saja ada 17 orang itu yang memang berprestasi. Oh iya, saya setuju saya. Tapi kan juga kemudian dari 17 orang itu ada orang yang bermasalah. Saya tidak ragu-ragu menyebutkan kata bermasalah itu. Kinerjanya kita bisa lihat bahwa kemudian ada bantahan, masa kemudian tidak ada bantahan. Yang lebih parah lagi kemudian kalau ada orang yang disebutkan berulang-ulang di meja atau di ruang persidangan korupsi. Tapi kemudian juga dipanggil. Maka kemudian kita bertanya-tanya, katakanlah dalam agenda korupsi. Pak Prabowo itu mengatakan begini, hati-hati aku akan kejar sampai Antartika ya. Antartika. Nah, pada bagian ini kemudian wajar kalau kemudian orang mencoba untuk mengatakan sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kabinet ini. Maka saya tidak punya juga bantahan yang cukup untuk mengatakan bahwa ada faktor Pak Jokowi di situ. Nah, maju lebih jauh. Apakah salah kalau kemudian ada faktor Pak Jokowi di situ? Pada bagian ini tentu saja saya tidak cukup capable untuk menilainya dari sudut kekuasaan, sebab itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo. Terserah dia mau pakai atau tidak. Tapi kan ini ruang publik. Boleh dong kita sedikit memberi masukan. Bahkan sebenarnya kalau tidak salah hari ini, tadi saya baca berita, Pak Mahfud itu sudah mengeluarkan pernyataan, Mahfud MD maksud saya, mantan Menko Polhukam itu mengatakan,
Pak Prabowo itu kalau bisa jangan memakai menteri-menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu satu hal. Pak Jokowi. Monggo silakan Pak Mahfud MD bersikap seperti itu. Tapi saya ingin meneruskan apa yang saya sampaikan tadi. Lantas di mana sebenarnya titik perubahan dan atau langkah percepatan pembangunan yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dengan situasi seperti ini? Saya tahu agenda topik kali ini sebenarnya lebih jauh, saya yakin di teman-teman di redaksi di ILC di belakang itu, Andri dan Titi mungkin ingin mengatakan gini, sehat nggak sih sebenarnya kalau kemudian masih ada cawe-cawe bekas pemerintahan kepada sebuah pemerintahan yang kita harapkan melakukan percepatan untuk itu. Biarkan nantinya Ferry dan Adi yang menjelaskan itu. Tetapi dari sudut pandang politik, pertama saya memberikan permakluman, mungkin ada negosiasi di dalamnya, tapi pada sisi yang lain, orang akan bertanya, lah terus agenda-agenda yang dikampanyekan, itu bagaimana formulanya? Tadi Hensa sudah mengatakan satu hal, contoh, Kementerian Keuangan. Kita masih mencatat loh, Pak Prabowo dan juga kandidat yang lain, pada debat yang lalu itu, baik Anies maupun Ganjar, itu setuju yang namanya Badan Penerimaan Negara. Nah, sementara pada sisi lain, yang kita kenal adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang kata banyak orang adalah salah satu Menteri Keuangan terbaik di dunia, itu bukan atau tidak menganut faham atau nomenklatur itu. Saya nggak ngerti. Sejujurnya saya berharap mungkin nanti Kodari nantinya bisa menjelaskan betulkah itu ada menjadi bagian dari negosiasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Sri Mulyani. Poin ini penting karena sebenarnya ini satu hal yang membuat banyak orang begitu antusias mengatakan, oh ternyata Pak Prabowo dalam hal ini yang berjanji untuk hal ini adalah punya pikiran yang revolusioner tentang bagaimana pengelolaan uang negara itu tadi. Bagaimana memperlakukan rezim keuangan negara itu tadi. Sekarang ini kan Kementerian Keuangan, coba lihat, dia juga yang mengelola, dia juga yang mengaudit, dan apalagi itu ya. Itu maka kemudian orang melihat, ini kan sesuatu yang tidak cukup benar. Belum lagi kementerian yang lain yang tampaknya tetap dipisahkan. Contoh misalnya BRIN dengan Ristek. Kalau saya tidak salah analisa, tidak salah lihat, itu tetap terpisah. Sementara kan menurut saya itu harusnya disatukan ya. Tapi ada yang disatukan, ada yang harusnya disatukan tapi malah dipisah. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan. Itu perdebatannya panjang itu. Wah, waktu itu di masa kami awal-awal membantu Pak Jokowi di tim transisi, perdebatannya panjang itu soal itu. Nah, dan kebijakan kabinet pada tahap awal inilah sebenarnya yang membuat saya sebagai orang yang sangat betul-betul memberikan dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk melahirkan sebuah kebijakan baru, cara pandang baru, pendekatan baru, tapi kemudian dengan apa yang terjadi pada penunjukan dan atau pemanggilan, belum dilantik ya, pada saat ditayangkan, mungkin besok ditayangkan ini, tapi itu belum dilantik, itu ditunjuklah orang-orang yang tampaknya kita harus berdiskusi dulu nih. Nah, sampai pada bagian ini, maka mohon maaf saya harus sedikit menggunakan logika-logika politik saya. Jelek-jelek begini Bang, masih politisi Bang. Meskipun bukan manusia parpol lagi. Adalah apakah ini strategi Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, saya orang yang setia. Saya tidak akan tinggalkan orang. Monggo silakan bekerja. Tetapi 1 tahun yang akan datang, atau mungkin 2 tahun yang akan datang, nggak tahu saya. Saya dengar ada malah angka 7 bulan ya. Kalau kemudian ternyata seluruh target-target pemerintahan saya Anda tidak capai, maka siap-siap. Orang menyebutnya sebagai reshuffle.
Nah, asik kalau begitu ceritanya tuh. Maka bisa kita, ya saya akhirnya beranggapan bahwa oke, kita biarkan dulu lah. Jangan kita terlalu mengganggu dulu lah. Ini saya hadir ke sini karena sebenarnya hanya ingin mencoba untuk mengirimkan dulu sinyal ini. Sebab ini sesuatu yang penting. Sebab pada bagian tertentu, itu pun juga sudah ada pertanyaan soal bagaimana mensinkronisasikan kementerian yang 44 ini. 44 kan, kalau nggak salah ya? Kementerian berapa ya? 44 atau 48? Belum lagi badan, apa namanya itu, badan ya gitu ya. Tadi kan Bang Karni mengatakan itu, pemerintahan di Amerika yang rumitnya minta ampun. Dengan penduduk yang lebih besar itu hanya 15 menteri. Kita tidak perlu belajar terlalu jauh ke situ. Mungkin saja kita punya model sendiri. Tapi bahkan dengan 34 pun Pak Jokowi itu hanya berhasil, kalau boleh kita katakan, hanya berhasil pada 1 atau 2 lini. Salah satunya adalah infrastruktur. Pada bagian ini kemudian, soal cawe-cawe dan atau campur tangan dan atau apakah titipan ada, maka kita bertanya, kalau memang ternyata ukurannya adalah prestasi, kenapa bidang yang selalu digembar-gemborkan berhasil itu, menterinya tidak disodorkan bernama Basuki, siapa? Basuki Hadimulyo. Kenapa yang lain? Terima kasih Bang Karni.